Kami anak-anak-Mu Tuhan, kami datang beribadah sesuai dengan perintah Tuhan. Kami mengingat firman-Mu, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat Tuhan. Kami datang Tuhan, hamba tidak tahu pergumulan jemaat, hamba tidak tahu keberadaan mereka hari-hari ini Tuhan. Mungkin mereka bingung, mungkin mereka putus asa, mungkin mereka menyerah, atau mungkin juga ada yang stres Tuhan dengan keadaan, dengan pergumulan. Hamba tidak tahu Tuhan. Namun hamba percaya Tuhan tahu. Sebagaimana pujian tadi, Tuhan pasti berkati dan pelihara. Dan itulah doa hamba-Mu Tuhan. Pelihara berkati kami semua Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan. Kami hanya mau fokus kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkat umat-Mu dalam menyampaikan dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah semua meresponi dengan benar. Ya Roh Kudus Allah, Engkau bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama, katakan amin. Ya, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan ya hari ini. Ya. Coba yang saya diberkati oleh lagu ini Bapak Ibu. Ya. Coba yang tadi ditunjukin dulu Os. Cuman ada hal yang perlu saya sampaikan di lagu ini. Ya. Itu semua bapak-bapak. Ya, ini dia. Perhatikan liriknya. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Haleluya. Jadi bapak-bapak jangan bilang, "Mam tuh burung-burung aja gak bekerja. Ngapain lu suruh-suruh gua bekerja?" Ya. Jangan kayak gitu ya Bapak Ibu. Saya kasih tahu. Makanan itu gak akan datang ke sarangnya kalau dia itu tinggal di sarang. Betul? Betul enggak? Betul enggak? Dia harus cari. Di mana itu berkatnya gitu kan? Itu. Masa dia tinggal di sarang aja terus makanan datang? Ya, gitu ya. Tapi pasti Tuhan pelihara. Ya? Itu ya. Jangan jadi alasan ini ya. Tuh pujian hari Minggu Mam. Ya, burung-burung aja enggak bekerja. Ya, jadi Tuhan pelihara. Apalagi saya ini kesayangan, enggak perlu bekerja. Pasti Tuhan pelihara. Ya, jangan ya Pak Ibu. Burung itu juga harus terbang ke sarangnya. Harus pergi, harus mencari. Ya, baru makanan itu ada. Oke, itu hanya intermezzo aja ya. Supaya kita jangan, kayaknya gua banget ini lagu ini ya. Itu. Aduh. Coba Os. Slide pertama. Tadi ibadah pertama maupun ibadah kedua WL itu selalu bilang Natal ya. Natal so dekat gitu ya. Ya memang hari-hari ini saudara, kalau di Manado bulan September sudah lagu-lagu Natal. Gitu ya. Mungkin di Flores juga timur gitu ya. Gempita Natal itu sudah mulai terasa gitu ya. Memang. Nah saya teringat saudara, ketika saya itu jogging pagi, ada orang saksi Yehova, mereka itu rapi Bapak Ibu. Pakai batik di daerah Tomang Tangerang ya, bukan Tomang Jakarta sini bukan. Saya dari Tangerang lari di Tomang Jakarta jauh banget gitu ya. Tomang. Di Tangerang juga ada Tomang gitu Bapak Ibu ya.
Jangan cuma Jakarta aja ada tomangnya. Enak aja. Ya, saya lagi jogging sama istri ya. Mereka rapi pakai batik. Terus ada apa itu standing banner begitu ya. Ada tulisan di situ, ada buku-buku. Mereka ada sekitar 4 orang ya rapi pakai batik. Gitu ya. Saya iseng aja. Iseng ya, saya samperin lah ya. Lagi jual buku Pak. Oh iya gitu ya. Saya begitulah. Oh ini dari gereja mana? Saya bilang gitu. Oh kami dari saksi-saksi Allah Pak. Oh apa itu? Saya pura-pura bego lah gitu ya. Oh apa itu? Oh saya baru dengar gitu kan. Oh lebih tepatnya kami dari saksi Yehova Pak. Oh saksi Yehova itu apa ya? Ya sesuai namanya aja Pak. Saksi Allah. Oh begitu ya. Oh Bapak gereja di mana? Oh saya di GBI. Di daerah Puri Kembangan. Tegas dong saya begitu Pak. Gereja gitu ya. Akhirnya saya bilang ini kok saya baru dengar. Ini ajarannya bagaimana ya? Kok saya jadi penasaran begitu ya. Oh, nah akhirnya dia bilang ya kita itu Pak. Salah satunya kita nggak merayakan Natal gitu ya. Oh, ya kan saya sudah tahu sebenarnya ya. Oh, kenapa Pak nggak merayakan Natal? Ya kan nggak ada ditulis Pak di Alkitab. Yesus, coba Bapak buka di Alkitab, Yesus suruh kita merayakan Natal. Saya bilang iya juga sih nggak ada. Saya bilang begitu. Nah kan itu. Oh. Terus saya tanya. Tapi kan nggak ditulis juga oleh Yesus. Dilarang merayakan Natal. Nggak ditulis juga Bu Evi. Kan? Benar nggak? Ada nggak ditulis di Alkitab? Dilarang merayakan Natal oleh Yesus. Ada nggak Pak? Saya bilang begitu. Oh ya nggak ada. Yesus maksud Bapak itu. Ya nggak ada. Nah gitu ya. Jadi saya bilang begini Pak. Jadi kenapa kalau kita harus tidak merayakan Natal? Ya iya. Karena memang tidak diperintahkan untuk merayakan Natal. Ya itu kan saya bilang saya juga nggak dilarang tuh merayakan Natal. Saya bilang. Coba, Bapak kan pakai batik. Ada nggak Tuhan Yesus bilang, dilarang pakai batik? Ya nggak ada Pak di Alkitab. Terus kenapa Bapak pakai? Gitu kan? Benar nggak? Ya kita kan bermain logika Bapak Ibu. Kalau mereka punya prinsip kayak begitu, ya sudah kita putar balikan aja otak mereka itu kan. Iya kan? Jadi kenapa gitu ya? Ya kalau nggak ditulis di Alkitab kenapa Bapak pakai batik? Alkitab nggak larang kan Bapak pakai batik? Ya enggak, ya iya. Kalau kita merayakan Natal kan nggak dilarang juga Pak. Nah itu kan Bapak katanya begitu. Ya itu kan meluruskan. Bapak memang pendeta ya? Enggak, saya bukan pendeta, saya bilang begitu. Ya saya hamba Tuhan biasa ya, sama Bapak juga kan hamba Tuhan gitu. Jadi begini Bapak Ibu, saya mau kasih tahu begini. Mereka itu ya, saya melihat, ya walaupun kita sudah tahu, mereka itu selalu berdua. 2 kali saya itu ketemu mereka di tempat yang sama tapi dengan orang yang berbeda. Ya saya itu samperin juga Bapak Ibu. Hal ini kali ini berbicara mengenai keadilan. Jadi singkat cerita, mereka itu tidak percaya akan adanya neraka. Saksi Yehova itu nggak percaya akan neraka, hukuman kekal. Karena mereka punya konsep begini. Allah itu kasih. Allah itu mengasihi semua orang. Jadi orang yang berbuat jahat itu akan musnah selamanya. Musnah itu hilang keberadaannya. Ya nggak tahu kemana. Pokoknya selesai musnah. Karena bagi mereka nggak mungkin Allah yang mengasihi itu menghukum orang selama-lamanya, kekal lagi. Nah gitu saudara. Nah ini konsep yang terlalu mementingkan atau mengutamakan tentang
kasih Allah. Tapi mereka tidak melihat keadilan Allah. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Mereka itu juga bilang begini saudara waktu itu. Bahwa orang yang berbuat dosa, nggak mungkin ya orang hanya melakukan dosa kecil terus dihukum besar, hukum kekal gitu ya. Jadi Allah itu tidak mungkin tega ya. Ini mereka ya. Allah itu tidak mungkin tega menghukum umatnya atau orang yang melakukan kejahatan yang hanya sekecil terus akhirnya berakibat pada kekekalan. Dihukum kekal begitu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus ingat bahwa perbuatan dosa itu tidak berhubungan dengan lamanya hukuman. Itu ya. Itu tidak berarti atau itu juga menjadi berarti misalnya terjadi pemerkosaan. Orang yang melakukan pemerkosaan paling 15 menit. Terus apa dia dihukum 15 menit? Orang yang membunuh paling juga ya kita butuh waktu berapa lama sih untuk bunuh orang? Paling juga kurang lebih semenit sudah selesai orang itu. Terus apakah dia harus masuk penjara 1 menit? Iya kan? Gak juga kan kayak begitu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Artinya begini. Kalau orang itu melakukan kejahatan harus sesuai dengan apa yang dia buat. Artinya sama rata seperti itu. Itu kan justru malah tidak adil. Kalau dia hanya 15 menit terus dihukum 15 menit justru itu kan gak adil. Justru keadilan itu harus didasarkan pada apa yang sebenarnya hukum itu yang berlaku pada waktu itu. Ya pada saat itu atau pada hari inilah istilahnya. Jadi katakanlah orang yang membunuh itu maksimal secara hukum 20 tahun penjara. Itu adil. Ya. Jadi itu memang sesuai dengan ketetapan hukum. Begitu juga orang yang memperkosa harus 20 tahun penjara sesuai dengan ketentuan hukum. Itu juga namanya adil gitu Bapak Ibu. Ya. Nah hari ini kita akan berbicara bagaimana berlaku adil itu. Ya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Evi dalam ibadah pertama. Kita akan melihat ini dari sisi yang lain ya, dari sisi yang berbeda. Mari kita baca sama-sama di dalam Roma. Ayatnya itu kok enggak ada kitabnya ya. Roma 9 ya Bapak Ibu ayat 14. Udah ketemu? Oke. Mari kita baca bersama-sama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Nah itu Bapak Ibu. Ya ini konteksnya ini berbicara tentang pilihan atas Israel. Cuma kita mau lihat ini Bapak Ibu dari kacamata Roma atau ayat ini Bapak Ibu ya. Coba buka slide-nya. Nah, di dalam KBBI tadi itu kan ada yang sama rata, ya, sama berat. Saya ngambil dari Collins Dictionary ya. Adil itu tidak memihak atau adil itu sendirinya. Bahkan tidak berprasangka buruk. Nah itu. Jadi sebenarnya kalau ikuti kamus ini ya, orang yang sudah berprasangka buruk itu sebenarnya sudah melakukan ketidakadilan. Menurut kamus ini Bapak Ibu.
Tapi mari kita lihat kenapa Paulus itu ngomong. Ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Nah ini saudara, ini ada satu, kalau kita baca itu benar-benar, kalimat Paulus ini mengandung satu teguran, satu peringatan, satu yang disebut dengan semacam prasangka praduga gitu ya. Kepada orang-orang yang ada di Roma. Mereka berpikir bahwa Allah itu tidak adil. Mereka berprasangka bahwa Allah itu enggak adil. Gitu. Sehingga Paulus itu perlu mengingatkan mereka. Apakah Allah tidak adil? Enggak mungkin. Mustahil. Allah enggak mungkin tidak adil gitu kan. Next. Ya. Jadi Allah itu tidak mungkin tidak adil Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu di sini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam ayat 14 ini atau di dalam terjemahan kamus bahasa Indonesia kan itu ada nama sama rata. Apakah keadilan Allah itu memang sama rata? Jadi kalau anak saya 2, kalau dapat bakpao 4 harus 2. Dapat uang 10.000, goceng-goceng. Apakah keadilan Allah itu seperti itu? Sama rata, apa mutlak maksudnya? Apakah mutlak seperti itu? Di dalam bahasa kerennya disebut keadilan distributif. Sama rata. Dikatakan bahwa orang adil itu adalah orang yang memperlakukan semua orang itu sama rata. Saudara, jika kita memperhatikan atau kita mengasumsi itu saudara, benar, perlu kita telaah ya, perlu kita cermati lebih dalam konsep ini Bapak Ibu. Apakah semua orang itu diperlakukan mutlak seperti itu? Saya kasih contoh gini saudara. Misalnya saya punya anak. Bukan misalnya, saya memang punya anak ya. Ya. Saya memberikan uang 6 juta setiap bulan kepada anak saya, misalnya gitu ya. Yang kuliah di Korea Utara. Ya. Saya suka Korea Utara karena saya suka yang keras-keras gitu loh ya. Sulawesi Utara kan keras Pak Roy ya. Sumatera Utara keras. Pokoknya yang utara-utara itu pasti keras. Termasuk aja ya. Korea Utara 6 juta ya saya kasih uang sebulan. Dia lagi kuliah di sana ambil teknik nuklir ya kan. Untuk bom Korea Utara juga gitu ya. Ya, kasih uang 6 juta gitu ya. Nah, saya ini anggaplah Pak Gep punya perusahaan. Ada karyawan ya. Saya kasih upah mereka 4 juta tiap bulan. Ya kan? Nah, anak saya itu mendapatkan uang itu tanpa bekerja. Betul? Ataupun tanpa meminta. Saya sudah kasih. Karyawan saya itu harus bekerja. Tiap hari harus bekerja. Dan mereka mendapat upah. Artinya karyawan itu bekerja mendapatkan uang lebih sedikit. Lebih besar.
Lebih sedikit ya. Lebih sedikit ya. Apakah saya bertindak dengan adil? Apakah saya bertindak dengan adil? Saya kasih anak 6 juta. Saya gaji karyawan saya 4 juta. Dia bekerja tiap hari. Anak saya nggak bekerja, saya langsung kasih aja. Tanpa minta saya sudah transfer di Korea Utara. Ya. Apakah saya itu, atau tindakan saya itu adil atau enggak? Ada 2 kubu, tolong berdamai dah. Ya. Gini Bapak Ibu ya. Saya itu bertindak dengan adil. Ya. Bertindak dengan adil. Kenapa? Karena saya itu punya hak itu untuk memberikan apa ya yang 6 juta lah ya katakan tadi kepada anak saya. Ya kan? Dia berhak untuk mendapatkannya ya, karena saya yang kasih. Selama karyawan saya itu ya gini ya. Selama karyawan itu tidak dikorbankan demi uang saku anak saya tetap berlaku adil. Kecuali uang karyawan saya potongin untuk kasih ke anak saya. Itu baru tidak adil. Saya Pak, yang punya uang, yang punya kuasa, yang punya kedudukan, yang punya jabatan. Itu anak saya. Saya kasih 6 juta Bu Esther. Ngerti lah Bu ya? Jadi adil saya atau enggak? Adil ya. Bagus. Ya. Adil. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Adil sebetulnya di sini memberi arti atau memberikan kepada seseorang apa yang menjadikannya, apa yang menjadi haknya, ya, apa yang menjadi haknya. Keadilan itu berhubungan dengan kepantasan atau kelayakan, bukan kesamarataan. Ya kalau saya mau samaratain, masa anak saya sama karyawan saya? Betul enggak? Enggak dong, semua ada kewajibannya. Ya dia memang udah bekerja, ya sepakat kan kita gaji seperti itu. Ingat enggak? Pekerja-pekerja yang upahan di kebun anggur, ya. Sepakat mereka berapa sehari? 1 dinar. Yang kerja jam 9 1 dinar, kita sepakat. Jam 12 ada lagi, masuk lagi kerja, 1 dinar lagi. Jam 3 sedinar lagi. Ada yang masuk jam 5 sedinar juga. Marah-marah dong yang masuk dari pagi. Enak aja dia masuk jam 5 kok dapat sedinar. Gitu kan? Kita yang bekerja dari pagi 1 dinar. Ingat kita udah sepakat. Ya. Apakah tuannya tidak adil? Adil Pak Ibu. Dia adil. Dia memberikan masing-masing satu dinar. Yang beda di situ apa? Oh iya, betul. Bukan itu maksud saya. Tapi terima kasih sudah menjawab. Apa yang beda? Saya sepakat 1 dinar, udah. Tapi jam 5 saya kasih juga 1 dinar. Saya sudah adil. Tapi yang kepada yang jam 5 itu apa itu? Apa ini yang membedakan? Kasih karunia. Ibu. Thank you Dok. Kasih karunia yang beda. Itu. Kemurahan hati Allah yang beda di situ. Si punya
ladang kebun anggur ini. Itu yang membedakan. Wajahnya kok jadi bingung ya, jadi serius ya. Saya jadi takut ini. Bapak Ibu enggak bingung kan? Enggak ya? Ya. Karena ibadah pertama Ibu Evi sudah menjelaskan dengan konteks seperti itu tentang keadilan. Jadi saya ambil sesuatu yang berbeda. Kan ya nanti lihat aja di YouTube ya yang Bu Evi supaya dibanding-bandingkan ini dari keadilan yang beda ya. Kita melihat ini dari sisi yang berbeda. Saya agak apa ini ya? Jadi bingung ya. Ya Bapak Ibu ya. Itu ya. Jadi sama rata itu jangan pikir itu Allah itu menyamaratakan itu bahwa itu keadilan Allah itu seperti itu. Enggak Bapak Ibu. Ya. Karena keadilan bagi Allah di dalam konsep Allah itu keadilan yang memang sudah esensinya Allah, sudah keberadaan Allah bahwa Allah itu adil. Tetapi dalam keadilan Allah itu apa yang dia lakukan, apa yang Allah lakukan kepada semua orang ya itu tidak sama Bapak Ibu. Tidak sama. Aku mau bermurah hati kepada siapa yang aku mau bermurah hati. Ada ayatnya itu. Ya kan? Kepada siapa aku mau berbelas kasihan. Itu haknya Allah. Saya yang punya jabatan. Saya yang bosnya. Saya kasih anak saya 6 juta. Karyawan gaji 4 juta. Lah kenapa kamu bilang saya itu kok enggak adil? Aneh. Kan begitu. Ya Pak Tri ya? Apa ya? Oke. Jadi itu tidak sama rata. Kalau sama rata semua, harus duduk di depan, ini semua baru adil. Wah, kasihan yang duduk di belakang berarti mereka tidak diperlakukan dengan adil ya. Gitu kan. Kalau biar adil semua duduk di depan, terus siapa yang duduk di belakang? Saling pangku-pangkuan di depan begitu. Ya kan? Harus sama rata kan? Begitu. Kadang-kadang sama anak saya aja, karena ada yang nomor 1, karena ada yang nomor 2. Kadang-kadang kita harus bilang, sudah, itu kan kokomu, itu kan koko gitu ya. Kadang kita ajak manusia, ada aja yang kayak gitu. Dia itu kakak, kamu harus ngerti. Berarti kakak itu harus lebih, ya begitulah istilahnya. Ya kadang-kadang kita manusia masih ada yang kayak gitu. Apalagi yang punya kuasa Bapak Ibu. Ya Allah gitu. Dia adil dalam segala jalan dan segala keputusannya. Tuh. Ya kan? Baru kita lihat. Kenapa kita harus adil? Nah, itu ya. Karena Allah itu adil. Nah, ini bisa dilihat ya. Ayat-ayatnya. Jika Allah adil, maka ada 2 konsekuensi. Yang pertama, keadilan itu menunjuk pada sifat dan hakikat Allah. Nah ini, saudara ya. Jadi keadilan itu memang sudah melekat di dalam diri Allah karena dia sebagai pribadi Allah. Udah pasti adil, nggak mungkin Allah itu tidak adil. Allah seringkali disapa sebagai yang maha adil, kan? Maha lagi. Yang kedua, keadilan itu mengacu pada sifat atau perilaku manusia dalam hubungannya terhadap sesama. Ya. Jadi, orang yang bersikap dan bersifat dianggap mengambil bagian dalam karakteristik dan hakikat Allah. Sikap dasar ini ada dalam kehidupan religius yang menghubungkan antara manusia dengan Allah. Sederhananya kalau Allah itu adil, kita itu dalam memperlakukan orang atau melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu, itu ada hubungannya dengan Allah yang adil itu. Jadi kita tidak boleh bergeser dari apa yang namanya Allah yang adil itu. Amin Bapak Ibu. Ya. Saya berdoa supaya ini bisa dimengerti Bapak Ibu ya. Saya agak-agak deg-degan ini soalnya Bapak Ibu ya.
kan? Next os. Nah ini saudara. Bagaimana dengan keadilan Allah ya? Di dalam ayat 14. Jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Gitu ya. Itu saudara ditulis ada kata adikia di situ sebenarnya. Nah ini kok kenapa jadi PowerPoint jadi begitu hurufnya ya? Enggak adil itu ya. Ya. Adakah ketidakbenaran pada diri Allah? Nah itu terjemahannya saudara. Di dalam bahasa aslinya. Righteousness, ya, unrighteousness, ya, adikia, ya, dari kata adikios, ya. Paulus mau mengatakan adikia atau keadilan di sini itu berhubungan dengan kebenaran dia sebagai Allah. Ya kan? Jadi kebenaran Allah di sini itu tidak berdasarkan tindakan Allah dengan norma-norma eksternal tertentu. Ya, norma-norma, aturan-aturan yang ada di lingkungan, yang ada di masyarakat itu tidak bergantung pada itu. Itu ya. Misalnya tadi di ibadah pertama ibu bilang ada orang misalnya datang gitu kan. Ada orang kaya disambut. Yang orang enggak kaya, orang susah enggak disambut. Begitu. Ya. Bukan norma-norma yang kayak begitu. Ya maksudnya. Kalau itu kan kita itu seperti memandang muka kalau kata Yakobus, ya. Bukan norma-norma aturan yang kayak gitu, tapi didasarkan pada kebenaran Allah sendiri gitu ya. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Saya bingung mau bahasa apa lagi saya ini Bapak Ibu. Ya. Jadi Allah itu adil ya. Allah itu adil. Udah kita paham aja itu Allah itu adil sudah Bapak Ibu ya. Nah. Dan Allah tidak mungkin tidak adil. Sudah, dua kata itu sudah. Ya. Allah itu adil ya. Dan keadilan Allah itu jangan disamaratakan gitu ya. Coba kita lihat di ayat pasal 9 tadi ayat 20 sama 21. Coba satu orang baca ayat 20 sampai 21. Siapakah kamu hai manusia maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang berbentuk berkata kepada yang membentuknya? Mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Nah, Tuhan itu digambarkan seperti tukang periuk. Itu kan, dia membentuk periuk itu untuk sesuatu yang tujuan untuk mulia atau tujuan yang biasa. Semua itu beda-beda. Beda sesuai dengan keadilan dia, ya. Dia mau membuat itu tanah liat itu jadi bentuknya panjang, bentuknya bulat. Ya. Jangan bilang, lah kok satu panjang satu bulat, berarti nggak adil lah. Bukan begitu ya. Itu maksudnya. Jangan disamaratakan begitu. Itu sesuai dengan kehendak dia. Ya. Keberadaan dia, kebenaran dia, keadilan dia. Itu caranya Tuhan. Itunya uniknya Tuhan kita. Kalau mau buat sama semua,
Kan jadinya lucu. Coba kita kayak teman saya, muka kita sama dengan kayak teman saya ini. Iya kan? Pak Bruno. Ya, terima kasih Pak udah hadir, sudah mendukung saya ini. Nah justru itu Allah jadi aneh Bapak Ibu. Ya, muka-muka wajah-wajah kita yang seperti ini kan bervariasi, berbeda, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah itu justru keadilan Allah. Nah justru kita kalau wajahnya tuh kayak saya semua, kan bingung Bapak Ibu. Jadi yang Stephen yang mana ini? Jadi aneh. Nah itu ya Bapak Ibu, itu saya dapat ingat contoh simpel ya. Kalau saya lihat ya agak bingung kok bisa itu. Aduh. Ya. Nah gitu ya saya dapat hikmah dari Tuhan, puji Tuhan ya. Masih teman-teman rekan-rekan doa yang mendoakan untuk pembicara ya. Ya kan? Jadi nggak mungkin wajah kita sama semua. Justru kalau wajah kita sama semua, Allah itu justru nggak adil. Atau dia memang bukan Allah gitu loh. Itu konsekuensi logis Bapak Ibu ya. Justru karena kita ini wajahnya beda-beda, justru Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu adil gitu Bapak Ibu ya. Next verse. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kesimpulan ya. Mari kita hidup dengan adil. Ya, Pak Ibu? Mau hidup dengan adil? Ya. Mau? Ya. Jadi keadilan itu berdasarkan standar kebenaran Allah, ya. Standar keadilan Allah, gitu ya. Ya kita itu manusia ya si Bu Evi bilang tadi kita kadang-kadang nggak adil Pak, gitu. Kadang-kadang kita itu ya namanya manusia berdosa. Kadang-kadang ya memang kadang ada ketidakadilan gitu. Tapi kalau kita mau dasarkan keadilan kita ya berdasarkan pada kebenaran Allah, adikianya Allah itu. Nah itu kita itu tidak akan melihat kok dia kayak begitu ya, kok dia kayak begini ya. Enggak Bapak Ibu. Karena standarnya itu oh iya Allah memang bekerja kepada dia dengan cara seperti itu. Allah bekerja kepada saya dengan cara seperti ini. Allah bekerja untuknya dengan cara seperti itu. Ya itu cara-cara Allah. Itu bentuk dari keadilan Allah gitu Bapak Ibu. Jadi tinggal aja kita itu jangan jangan sampai kita itu berprasangka buruk ya kembali lagi kepada orang-orang lain Bapak Ibu. Orangnya kok kayak begitu ya. Lalu apa-apa kita udah berprasangka buruk gitu ya. Itu enggak boleh, justru itu enggak adil Bapak Ibu. Itu enggak benar, itu enggak adikianya Allah, bukan. Cara berpikir itu bukan adikianya Allah. Bukan sesuai dengan kebenaran atau keadilannya Allah. Jangan Bapak Ibu. Pengadilan aja masih ada yang namanya praduga tak bersalah. Ya kan, kita apa-apa sudah curiga. Ya pasti orangnya ini. Ya kan. Iya, udah pasti dia. Udah pasti dia yang ambil itu. Yakin gua. Dunia akhirat. Ya kan? Jangan Bapak Ibu ya, jangan. Karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan mau mengajarkan kita supaya kita itu, iya betul Pak sadar. Cuman bukan itu maksud saya. Supaya kita itu dalam hidup kita berpikir, kita bertindak, memutuskan, menilai itu berdasarkan pada keadilan Allah. Kalau kita itu adil, tentu kita tidak akan meremehkan orang. Tentu kita akan menganggap orang lain itu, lupa ya lu. Kan, juga seperti itu. Ya, jadi mari kita hidup dengan adil. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, hamba terbatas Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Tapi hamba berdoa, biarlah umat-Mu Tuhan dengan pimpinan, dengan tuntunan-Mu. Mereka Tuhan bisa mengerti akan firman Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan, hidup yang adil, yang didasarkan pada kebenaran dan keadilan Tuhan.
Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Tuhan tidak pernah curiga atas hidup kami. Tapi Tuhan begitu mengasihi kami. Jauhkanlah segala macam kecurigaan, prasangka-prasangka buruk Tuhan. Sebagai manusia yang berdosa, kedagingan yang lemah. Jauhkan Tuhan. Tapi biarlah kami mempunyai penilaian yang objektif yang didasarkan pada kebenaran dan keadilan Tuhan saja. Karena Tuhan yang adil Tuhan. Kami terbatas Tuhan. Itu kami membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Kiranya selalu menuntun, menyertai hidup kami. Biarlah kami Tuhan hidup dengan adil dalam hidup kami Tuhan. Kami berlaku adil Tuhan terhadap sesama kami, siapapun Tuhan. Dengan lingkungan kami bergaul, lingkungan di mana kami melayani, lingkungan di mana kami bekerja Tuhan. Kami berlaku adil. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati bersama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.